Squid Game adalah sebuah mahakarya yang digembar-gemborkan oleh banyak orang yang memang mesti kita akui sebagai sebuah mahakarya di era COVID pandemi. Ya walaupun tidak sedikit juga banyak mix review atau yang kontra atau yang gue ingat banget dulu para wibu nggak rela gitu bilang Squid Game ini Battle Royale, lu pada aja belum nonton Battle Royale. Ya udah, gue yang sudah nonton Battle Royale pun juga tetap nontonin, tapi ya memang mau nggak mau pasti lo akan ngebandingin dengan yang genrenya atau vibe-nya atau auranya kurang lebih sama. Tapi ya sekarang kita nggak ngomongin Squid Game 1, kita ngomongin Squid Game 3 atau Squid Game Season 3 yang gue lebih prefer menyebutkannya sebagai Squid Game Season 2 Part 2. Sebuah mahakarya yang luar biasa lah di COVID, tapi sekarang terlalu di milking habis-habisan. Terlalu diperas. Jadi ya mari kita ngobrol bersama review gue. Gue tenang aja, gue ini bukan yang first impression nonton 3 episode awal, gue habisin langsung. Ya gara-gara gue kecapean ya, abis ngelarp di Bandung Medieval Renaissance Festival dan tapi nggak bisa tidur terus gue nontonin dan wow. Squid Game Season 3 akhirnya keluar dan gua pertama-tama kaget ini marketingnya nggak berasa banget di gua atau emang gua lagi asik sama hidup gua sendiri. Jadi hampir nggak ada keluar di timeline sampai gua nggak dapetin kayak iklan atau konten kreator yang bareng-bareng bantu nge-marketingin atau ikutan tren Squid Game yang lagi naik. Tapi gua tahu dari temen gua dari story-nya yang akhirnya dia nge-review Squid Game dan oh udah ada. Gue bener-bener kayak oh oke, ya udah. Tapi menurut gue Squid Game Season 3 ini memang pertanyaan buat gue gitu. Kenapa ada Season 3 gitu? Kenapa nggak disisihin di Season 2? Karena pas gue nonton Season 3 ini bener-bener Season 2 yang dipecah jadi 2 dan gue nggak tahu kenapa gitu. Kayak buruan kelarin editan ini biar tayang duluan, habis itu baru lanjutin yang berikutnya. Karena bener-bener kerasa nggak ada syuting lagi, nggak ada apa lagi ya. Dan emang bener gitu, emang dipisah begitu aja. Tapi pematahannya pun juga sesuatu yang kentang. By the way, gue udah nge-review Squid Game Season 2 sebelumnya di thumbnail di sini dan kalian silakan nonton dulu di situ dan mungkin kalian bisa lihat-lihat dan pelajari dulu apa yang gua sesalkan juga dan kembali terulang di sini. Yang paling menurut gua nggak bisa gua terima dalam artian kayak kok bisa-bisanya lu balikin lagi atau adalah VIP. Seriusan, whoever said that VIP part is the most important part of the series no gitu. Alah. Lo orang kan ngeritainnya dialognya cringe, pengkarakterannya cringe, terus kayak try hard to be looks like rich people over the top yang kayak di sinetron jatuhnya. Sumpah, kayak sinetron Indonesia orang kayaknya kayak gitu loh. Tapi orang Korea ternyata punya visi misi yang sama gitu dengan imaging orang non negara mereka dan menjadi kaya raya dan menjadi tertutup. Cringe banget. Apa emang ini visi misi dari sutradara atau showmakernya kah untuk ngebuat orang-orang VIP kayak ini sosok foreigner Caucasian tapi ada juga yang nggak Caucasian ya, tapi yang nyebelin gitu. Kayak lu tau gak sih film-film Hong Kong kayak orang Amerikanya atau orang berkulit putihnya itu sosok penjahat yang dialognya cringe gitu, yang kayak nyebelin gitu, yang kayak actingnya pas-pasan banget gitu. Itu kayak kalau lu suka ngikutin film Hong Kong tuh kayak ada random orang kulit putih di jalan sama orang Hong Kong, lu sini syutingnya ya ser gitu, syuting. Habis itu mereka syuting film kungfu biasa harus jadi penjahat terus kalah gitu. Ya itu dulu banget ya kalau kalian suka nonton film-film kungfu lah. Tapi ya itu kayak gue bener-bener bisa samain gitu sama peran VIP gitu. Dan itu kan yang dikritik sama banyak orang, cringe banget dialognya, bener-bener unhinged, bener-bener gitu dialognya kayak gitu ketika aku orang jahat gitu. Seperti ini akan menarik. Terus dia minum gitu. Sangat menarik gitu. Tapi yang lebih gue nyebelin adalah nggak usah ada pun ini cerita nggak kemana-mana. Itu ngerti gak sih lo, kayak lu hapus pun adegan itu, cerita nggak ngaruh, ngerti gak lo, kayak apa gitu. Nggak ada ngaruh-ngaruhnya, nggak ada mengubah apapun, menambah intensitas apapun, tetap sama aja menurut gue. Ya, by the way, aduh gue lupa bilang spoiler alert, tapi ya spoiler alert, tapi kayak wow, gue sangat-sangat nggak ngerti kenapa di episode berapa tuh ya, 3 sampai akhir itu harus ada, dan itu bener-bener bagian yang akhirnya mau nggak mau gue mulai pakai tombol cepetin 10 detik yang aduh gitu loh, kayak nggak nambah apapun ke cerita, cuman karena aku akan bertaruh untuk dia karena aku terlalu mabuk gitu kayak. Terus and then what? Ya udah kan, game-nya terjadi seperti itu aja dan nggak ada perubahan dan nyebelin banget lah intinya. Itu bener-bener yang bikin gue langsung kayak merasa kayaknya ini kayak diada-adain banget gitu, kayak pengen banget ada tapi nggak berasa gitu. Mungkin gue ngerti ya semangat dari showmakernya untuk nunjukin bahwa yang punya uang, yang kuasa, mereka moralitasnya nggak ada, yang penting luxury dan looks dan apa gitu, dan orang-orang kecil hanya jadi tontonan buat mereka untuk saling berantem dan saling bunuh. I get the point, but it's not
not served well, tidak disajikan dengan sangat baik. Aduh sorry bahasa Inggrisnya belepotan. Not delivered well gitu loh. Kayak jadinya jadi kayak try to be but not exactly kelihatan jadi sesuatu yang keren untuk dinikmati sama penonton. Itu sih menurut gue VIP is the worst part of this series. Dan the second worst adalah detektif. Dan sekali lagi sama argumennya, itu semua adegan detektif dibuang. Squid Game 2 dan 3 pun sama saja, gak ada ngaruhnya gitu, gak simpati gue sama detektifnya. Gue gak tahu lu pada simpati sama detektifnya karena beneran simpati apa ganteng atau karena dipaksa simpati gitu. Kayak yang paling parahnya adalah dia menjadi pembuka season 2, menjadi kayak semacam apa ya, perangkul penonton untuk maju ke season berikutnya, untuk memperkenalkan the new season, the new Squid Game, sampai akhirnya dia menjadi sosok yang paling tidak berguna dan paling menuhin screen time. I'm not hating his acting and stuff, it's just penempatan dia untuk masuk ke series yang udah luar biasa, karpet merah digelar, abis itu menjadi sesuatu yang bener-bener kayak, by the way apa kabar nih ya orang dari pulau muter-muter ya gitu, untuk sesuatu plot twist yang menurut gua sangat-sangat, gua nggak mau bilang itu plot twist atau gimana, tapi kayak sesuatu yang nggak surprise, kayak ternyata gitu. It's not surprise at all, it's just kayak ngapain gitu, kayak ya gitu, kayak oke, and then what gitu loh. Apa pengaruhnya dia ke cerita, and then what, itu sih gitu loh. Mungkin lagi-lagi gue mau coba menebak semangat dan spirit dari showmakernya atau pembuatnya adalah tentang apapun yang lo lakukan, Squid Game akan tetap terjadi, atau apa, lu nggak punya kuasa, lu nggak bisa ngapa-ngapain and stuff, still get the spirit but doesn't deliver well. Lagi-lagi kayak terus ngapain dia, orang-orang juga gue liat di internet pada kesel sama dia kan, banyak banget foto dia berkeliaran gitu, kayak gue nggak bisa salahin dia, gue salahin penceritaannya mau kebawa kemana. Dia emang tadinya mau dijadikan sebagai apa dia dicerita gitu, sosok yang bagaimana gitu, sosok yang hero yang nggak akan pernah bisa menyelamatkan misi dan emang akan melakukan sia-sia atau apa, itu pun nggak berasa gitu ya. Gue mungkin semangatnya mulai gue coba tebak-tebak, tapi lagi-lagi sesuatu yang gue pikir bakal mengubah jalan cerita atau menjadi sebuah kuda hitam yang bener-bener berdampak sama storytelling, tapi jatuhnya bener-bener jadi kayak side quest NPC yang lu kayak nemu Easter egg di Marvel, swear. Finale, gue nggak masalah mau bad ending, ketebak endingnya dan lain-lain, itu semua nggak masalah. Lagi-lagi ya, ketebak apa nggak sebuah cerita tuh nggak jadi. Mungkin buat lo jadi sebuah penilaian yang buruk, tapi buat gue itu nggak masalah. Kita tahu gitu, pasti yang baik menang, yang jahat kalah. Dan kalau misalnya film-film yang udah agak dark dikit, yang baik tidak akan menang dan yang jahat lah yang akan menang. It's obvious dah gitu. Kalau film-film detektif, pelakunya adalah yang mungkin paling tidak terlalu kelihatan, yang tidak terlalu aktif dan tidak terlalu jahat gitu. Atau ternyata pelakunya adalah kita semua yang jahat dan lain-lain. Itu bukan masalah ketebak apa enggaknya. Mungkin lo pada juga ada preferensi ketebak apa enggak, terserah. Tapi menurut gua, in my opinion, ketebak apa enggak. Tapi jalan cerita menuju ke sana itu yang ketebaknya itu kayak oke apa enggak gitu. Yang gua sangat-sangat sayangkan adalah finale yang ya pasti si Gi-hun sorry namanya, aduh, si karakter utama kita 456 mengorbankan diri untuk Bai. Cuman pertarungan terakhir menurut gua kosong banget. Isinya cuman si Gi-hun, bapaknya si Bai, dan si Bai melawan para NPC gitu, ngelawan para extras gitu, yang siapa lu gitu ya. Kita tahu, kita masih sebel sama si bapak-bapak itu kan, yang mata duitan, greedy, dan sosok leader tim 0 lah, tim O lah gitu, tim lanjut, tim greedy gitu. Tapi apa ya, kayak pertarungan yang nothing gitu. Kita juga udah tahu gitu, bahkan pasti nggak mungkin gini di kalahin pertama, itu nggak mungkin gitu. Tapi proses menuju itu juga kayak enggak gitu. Si MC kita di game terakhir itu NPC, Pak. Dia nggak ada strategi, nggak ada dilema, nggak ada pertarungan moral, nggak ada ini. Dia cuman diem di pojokan dan berusaha ceramah no jutsu, dan malah si bapak si anak kan kelihatan lebih aktif, dan kita udah tahu, karena kita udah tahu itu bapak si anak, kita udah tahu motivasinya dan kenapa gitu. Jadinya lebih kentang sih kalau misalnya kita baru di reveal kemarin bahwa dia bapaknya gitu ya. Di itu mungkin akan lebih kayak oh pantesan gitu. Tapi kalau dari awal dia udah kelihatan usaha dan lain-lain, jadi kayak ya hitam lawan putih aja gitu loh. Bener-bener hitam lawan putih aja. Terus yang dilawan juga orang-orang yang kita pengen mereka semua mampus, ya nggak sih gitu loh. Kita nggak peduli gitu loh. Kita emang pengen si bapaknya atau si Gi-hun yang selamat gitu kan, atau si bayinya gitu. Yang NPC ini mati aja gitu. Kita nggak ada yang terinvestasi gitu. Mungkin ada lah kalau lu pada mau sedikit berbeda dari yang lain gitu. Tapi nggak ada gitu kan. Kita semua emang pengen itu bapak-bapak serakah mampus kan. Ya udah gitu. Kayak emang itulah saatnya lu pada bapak-bapak serakah mentong. Sayang banget ini semua nggak terjadi ketika semua orang baiknya yang menang, ngerti nggak sih lo? Kayak waktu season 1. Itu yang gua pengenin. Semuanya orang yang kita pengenin jangan sampai dia kalah. Paham gak lo? Kita pengen orang-orang ini nggak kalah. Gua nggak berarti nggak selalu harus ngurang formula yang sama. Tapi kayak menurut gua season 2 ini punya potensi banget untuk lebih berasa efeknya ketika itu terjadi ya, sama si yang trans, sama si nenek-nenek, sama anaknya, sama yang
Bunting, sama si penipu kripto gitu. Dan siapa lagi ya, sama yang si ternyata pura-pura jadi tentara yang magazine-nya lupa diambil gitu. Terus habis itu ya si Gi-hun dan bayinya. Coba kalau itu ada di stage terakhir, itu menurut gue lebih gregetan buat ditonton. Bayangin deh, itu kita harus memilih bukan the last rival, kita harus mematikan the last rival gitu. Siapa nih yang paling pengen lu matiin, ngerti gak lo? Itu menurut gua akan lebih dilema buat penonton, akan lebih gregetan, akan lebih takut, akan lebih waduh gitu. Kita akan lebih berpikir dan lain-lainnya gitu. Karena kita nggak ada yang mau mereka mati, karena mereka adalah orang-orang baik. Yang tersisa yang lainnya NPC udah pada mentong gitu. Atau si frontman yang masih main di situ, ya kan? Wah, itu lebih kacau balau lagi tuh kan. Meanwhile kita dapat perjuangan hitam putih. Gua nggak masalah si Gi-hun mati, cuman ya itu tadi lagi gitu, kayak ya terus gitu. Dan abis itu polisi, dan abis itu si rebel yang Korea Utara, cewek Korea Utara juga kayak terus kayak pengen nunjukin kesia-siaan, tapi sesuatu yang ya udah sia-sia gitu kan sih. Apa ya, kayak coba kalau diselamatin, coba kalau berhasil gitu loh. Akhirnya kita bisa jadi kayak ada apa ya, katarsis di hati gitu loh. Tapi ini nggak, jatuhnya kayak ya udahlah pasti nggak bisa gitu loh. Jadi ngerti gak sih lo, kayak udah gagal lah gitu, kayak udahlah gitu. Gagal aja. Karena menurut gue itu dilema-dilema nggak dibangun kayak di penonton, ngerti nggak lo? Ini mana di penonton itu bingung siapa yang mati, karena yang ini baik, yang ini juga sedih segala macam. Tapi di MC pasti MC diselamatin dan lain-lain kan. Dan bayangin itu semua yang tadi gue bilang, if yang orang-orang baiknya udah malah dikumpulin dan si Gi-hun yang ngorbanin diri dan beneran gak diselamatin, gak ada Deus Ex Machina, gak ada plot armor. Nah disitu lalu baru kayak iya kan, tapi ya orang-orang baik, tapi masa karakter utama mati dan lain-lain. Kalau sekarang ya kayak ya iyalah, masa lu bunuh bayi gitu. Dan akhirnya gue ngeliatnya bener-bener jadi kayak ini lagi-lagi ya ngarang-ngarang bodoh gue aja gitu. Kayak lagi syuting tengah jalan gitu, Squid Game Amerika deal resmi gitu. Jadi tolong disiapin Squid Game-nya ini untuk dilanjutin ya di Amerika gitu. Hah? Habis itu disiapkanlah Squid Game Season 2 Part 2 untuk menjadi jembatan untuk Squid Game Amerika. David Fincher ya kalau nggak salah, ya gitulah. By the way ya, VIP itu ada di season 1. Dan itu juga kritik gue di season 1, tau gak lu? Ini kenapa dialognya cringe banget dan kenapa mesti ada gitu. Terus diulang terus tuh formula si Gi-hun dicoba, dipaksa untuk ngelewatin batas moralnya dan lain-lain. Tapi balik lagi, tapi itu buat gue agak-agak nyebelin. Maksudnya si Gi-hun itu jelas-jelas udah melewati batas moralnya ketika dia rebel. Dia ngerela banyak orang mati. Dan akhirnya dia memanfaatkan little sacrifice untuk the greater good gitu. Itu kan twist yang lumayan menarik dari pertarungan antara the frontman sama si Gi-hun gitu, the good guy. Dan akhirnya dia turn evil. Tapi ketika dia jadi turn evil banget, dia masih baik, tapi kayak ya udah mau baik apa evil, tapi lu udah bunuh orang, terus lu nggak ragu-ragu lagi bunuh orang, lu udah nggak ragu-ragu lagi bolongin mata orang, tapi masih mau berbuat baik. Jadi kayak nggak ngerti aja gitu, kayak lu tobat apa enggak sih gitu loh. Redemption dia atau apa yang musik dia lakui di season 3 jadi kayak bener-bener NPC, bener-bener udah diem aja ya. Dia selamatin apa yang menurut dia masih selamatin. Dia mau nyelamatin bayi juga lebih kepada dia dulu juga punya anak perempuan yang mesti dia tinggalkan jadi iba, tapi yang lainnya masih dendam. Jadi kayak bener-bener NPC. Kita ngeliatin karakter utama kita jadi NPC dan karakter-karakter lain yang bagus dimatiin di hide and seek untuk I don't know. Menurut gue itu decision yang cukup kurang sih, parah banget. Tapi satu hal yang gue keren, yang gue kaget, yang gue gak kepikiran, maksudnya gak ketebak, dan ketika itu ter-reveal, gue happy banget. It's a good part of the series adalah ketika si nenek-nenek itu gue kayak gitu, itu nggak ada di pikiran dan keren aja gitu. Maksud gue pikir neneknya bakal gimana, dan menurut gue itu perjalanan karakter yang paling up and down-nya sangat-sangat fiksional yang enak untuk diikuti daripada yang lain. Apalagi apa yang dia lakuin, apa yang dia udah korbanin untuk di season 2 dan season 2 part 2, itu yang paling gua wow. Tapi sayang itu semua tidak bisa dijaga di tiap karakter, terutama di karakter MC kita yang benar-benar berubah jadi NPC. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai season 2 part 2 Squid Game? I'm not saying ini jadi benar-benar series yang nggak bisa ditonton atau kurang atau ketebak ending. Ketebak ending tuh nggak tahu kenapa ya, gue mendengar orang review kata ketebak ending tapi nggak di breakdown gitu, agak nyebelin gitu. Kalau gitu mah nggak usah nonton film, kita main tebak-tebakan aja gitu. Gue nggak masalah sama endingnya, gue nggak masalah sama apapun. Gue masalah sama plot-plot yang kita capek-capek ikutin berepisode-episode ternyata nggak berlaku apapun. Dengerin omongan gue, coba lu tonton
Squid Game, tapi pas sampai adegan detektif lu cepetin, adegan VIP lu cepetin. Rasanya menurut gua feel-nya sama aja dan waktunya lebih hemat. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan kritisi kritik gua ini juga, boleh koreksi atau info tambahan dan komen di bawah. Kalau kalian suka sama Squid Game dan pembahasan overthinking kayak gini dan kalian mau support gua, lakuin dengan simpel klik tombol subscribe. Dan buat yang belum tahu, gua upload video sehari satu, coba cek channel gua dan kalian bisa klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya sekian Radio Singa untuk episode kali ini. Gue Endo Bening pamit undur diri dan untuk kita semua, dunggule.